Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Oke, dalam video kesempatan kali ini kakak akan mencoba membahas soal ya terkait dengan materi sejarah, yaitu dengan materi zaman praaksara atau zaman sejarah. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Tujuannya agar channel ini terus bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, di sini materi ini tuh dipelajari di SMA ya teman-teman ya, SMA atau SMK. Nah, SMP pun sebenarnya belajar terkait dengan materi ini. Nah, nggak ada salahnya ketika teman-teman SMP juga belajar materi ini ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 1. Nah, di sini ada soal ya. Penentuan umur suatu benda adalah dengan membandingkan bentuk benda yang ditemukan. Hal ini berarti dengan cara A. Epigrafi, B. Topografi, C. Stratigrafi, D. Tipologi, E. Metode karbon 14. Jawabannya yang tepat yaitu adalah tipologi. Mengapa? Karena di sini teman-teman bisa perhatikan dalam cara menentukan usia peninggalan sejarah itu sebenarnya banyak ya teman-teman ya. Nah, di sini ada 3 yang kakak akan bahas. Nah, yang pertama di sini adalah tipologi. Nah, tipologi ini cara menentukan usia peninggalan budaya berdasarkan bentuk tipe dari peninggalan. Nah, di sini ada contohnya nih. Contohnya yaitu peninggalan benda prasejarah yang sudah mulai halus misalnya dan rapi itu pada zaman Neolitikum, sedangkan kalau yang masih kasar dan masih belum rapi itu sebelum zaman Neolitikum ya teman-teman ya. Tadi ada zaman Paleolitikum, kemudian Mesolitikum. Kalau sudah ke Neolitikum itu ya peralatan yang digunakan oleh manusia zaman prasejarah itu sudah mulai halus dan rapi. Nah, yang kedua itu ada yang namanya stratigrafi. Nah, stratigrafi ini cara penentuan umur suatu benda peninggalan sejarah berdasarkan lapisan tanah di mana benda itu berasal atau ditemukan, gitu ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya kimiawi. Kimiawi itu suatu cara penentuan umur benda peninggalan berdasarkan unsur kimia yang dikandung oleh benda itu. Misalnya unsur C14 atau karbon 14 atau unsur argonnya gitu ya. Selanjutnya nomor 2. Dalam mempelajari peninggalan sejarah berupa arca diperlukan ilmu bantu yang disebut A. Arkeologi, B. Ikonologi, C. Paleontologi, D. Epigrafi, E. Numismatik. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah ikonologi. Untuk alat bantu sejarah itu sebenarnya banyak ya teman-teman ya, bukan cuma 5 gitu ya. Nah, di sini kakak jelaskan 5 ya. Yang pertama ada yang namanya arkeologi. Nah, arkeologi itu peninggalan sejarah dari hasil kebudayaan seperti perkakas kuno gitu ya. Perkakas kuno itu misalnya seperti ya kayak kalau di zaman megalitikum itu peninggalannya berupa sarkofagus, dolmen, menhir dan sebagainya. Nah, sedangkan yang kedua itu numismatik. Apa itu numismatik? Numismatik itu peninggalan sejarah berupa benda yang digunakan untuk kegiatan ekonomi. Nah, misalnya seperti koin gitu ya. Koin pada masa lampau sebagai alat tukarnya. Nah, kemudian uang primitif juga, uang-uang apa pada zaman dahulu gitu ya. Nah, kemudian catatan transaksi keuangan juga bisa digunakan sebagai alat bantu dalam meneliti yang namanya sejarah. Nah, yang ketiga ada yang namanya ikonologi. Apa itu ikonologi? Yaitu di sini mempelajari arca, lukisan, kemudian relief gitu ya, lukisan relief yang berisi lambang-lambang. Kemudian ada lagi namanya adalah paleontologi. Nah, paleontologi ini mempelajari tumbuhan dan binatang dengan analisis fosilnya. Jadi kalau misalnya ditemukan sebuah fosil, baik itu fosil dari fosil manusia maupun binatang, nah alat bantunya adalah paleontologi ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir di sini ada namanya epigrafi. Epigrafi ini biasanya untuk mempelajari kayak prasasti gitu teman-teman gitu ya. Nah, kalau zaman prasejarah itu nggak ada prasasti. Prasasti itu adanya di zaman sejarah ya teman-teman ya. Nanti kita akan belajar terkait dengan kerajaan Hindu Buddha. Nah, berarti
ketika kita mau melihat yang namanya kerajaan Hindu-Buddha, nah alat bantunya salah satunya adalah epigrafi ini teman-teman. Oke, selanjutnya yang ketiga, hasil budaya dari zaman logam yang terbuat dari perunggu, berbentuk seperti dandang tertelungkup atau kerumbung, yang memiliki pinggang pada bagian tengah dan tertutup bagian atasnya, disebut A. Megalithicum, B. Dolmen, C. Candrasa, D. Nekara, E. Kapak lonjong. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah Nekara. Pada zaman logam atau perundagian terdapat beberapa peninggalan ya teman-teman ya. Salah satunya adalah Candrasa. Nah, Candrasa ini sebagai kapak corong yang salah satu sisinya panjang. Sedangkan kalau Nekara itu berfungsi sebagai dandang, juga berfungsi untuk upacara gitu ya. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Penemuan fosil manusia purba berupa Pithecanthropus erectus di beberapa daerah di wilayah Jawa khususnya diduga sebagai makhluk yang sudah sempurna. Makhluk ini hidup pada masa A. Pleistosen awal, B. Pleistosen tengah, C. Zaman Paleolitikum, D. Zaman Neolitikum, E. Zaman Mesolitikum. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah Pleistosen tengah. Oke, jadi zaman Pleistosen ini dibagi menjadi 3 ya teman-teman ya. Pleistosen awal atau bawah ini manusia purbanya itu yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus, kemudian Pithecanthropus mojokertansis dan Pithecanthropus robustus gitu ya. Sedangkan kalau Pleistosen tengah itu manusia purbanya yaitu Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus soloensis. Nah, kalau Pleistosen akhir atau Holosen itu manusia purbanya adalah Homo wajakensis gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Benda peninggalan zaman prasejarah yang terbuat dari batu dan menjadi tempat meletakkan sesajen kepada roh nenek moyang adalah A. Candi, B. Punden berundak, C. Dolmen, D. Sarkofagus, E. Menhir. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah dolmen gitu ya. Untuk zaman batu atau zaman Megalithicum ya teman-teman ya. Nah, peninggalannya berupa pertama adalah menhir. Menhir ini sebagai ya tugu pemuja arwah gitu ya. Sedangkan yang kedua adalah dolmen. Dolmen ini meja untuk persembahan sesajen ya. Nah, kalau sarkofagus di sini adalah peti batu ya teman-teman ya. Sedangkan kalau waruga ini adalah kubur batu berbentuk kubus gitu. Kemudian yang kelima ini adalah punden berundak. Nah, punden berundak itu sebagai tempat pemuja arwah ya. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Hasil kebudayaan praaksara yang terbentuk keranda dan tertutup disebut A. Sarkofagus, B. Kubur batu, C. Menhir, D. Dolmen, E. Pendusa. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah sarkofagus gitu ya. Oke, tadi sudah dijelaskan di soal nomor 5 ya teman-teman ya, bahwa yang namanya zaman batu atau zaman Megalithicum atau zaman batu besar gitu ya. Nah, di sini memiliki peninggalan yaitu menhir, dolmen, sarkofagus, waruga, punden berundak dan lain-lainnya ya. Nah, kalau sarkofagus ini seperti keranda ya teman-teman ya. Keranda yang terbuat dari batu gitu ya. Sedangkan kalau waruga itu kubur batu namun bentuknya kubus gitu. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Kehidupan masa Neolitikum atau Neolitik gitu ya di Indonesia berbeda dengan kehidupan masa sebelumnya. Hal tersebut ditandai oleh kebiasaan A. Berburu dan membuat alat-alat dari batu, B. Berburu dan bertempat tinggal di dalam gua-gua, C. Bercocok tanam dan membuat alat-alat dari logam, D. Bercocok tanam dan membuat sarkofagus, E. Bercocok tanam dan bertempat tinggal menetap. Jawaban yang tepat yaitu adalah bercocok tanam dan bertempat tinggal menetap. Oke, pembahasannya di sini kehidupan masa Neolitikum gitu ya. Nah, ini ditandai dengan yang namanya pertama adalah food producing. Maksudnya apa? Food producing berarti manusia purba itu sudah bisa memproduksi makanan sendiri. Misalnya bercocok tanam gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua tempat tinggalnya menetap atau udah nggak nomaden atau sedenter gitu ya teman-teman ya. Nah, yang kemudian yang ketiga peralatannya sudah halus dan rapi. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Di Pulau Nias terdapat peninggalan bangunan yang terbuat dari batu seperti dolmen dan patung. Sementara itu di Nagari Mahat Provinsi Sumatera Barat terdapat menhir
Nah, benda-benda hasil peninggalan prasejarah tersebut dibuat pada masa A. Paleolitikum, B. Mesolitikum, C. Neolitikum, D. Megalitikum, E. Pleistosen. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah Megalitikum. Oke, zaman batu atau Megalitikum ini sebagai zaman batu besar. Nah, karena di kawasan Sumatera Barat itu terdapat menhir ya, teman-teman ya. Nah, menhir di sini adalah benda yang ditinggalkan pada masa zaman Megalitikum ya, teman-teman ya. Karena terbuat dari batu gitu ya, sebagai tugu pemuja arwah. Gitu, teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya soal nomor 9. Bangsa Melayu muda atau Detro Melayu yang merupakan ras Malayan Mongoloid sama dengan bangsa Melayu tua, sehingga memiliki ciri-ciri yang sama. Bangsa ini berkembang menjadi suku Aceh, suku Minangkabau di Sumatera Barat, suku Jawa, suku Bali, suku Bugis, suku Makassar di Sulawesi, dan sebagainya. Bangsa Melayu muda atau Detro Melayu diperkirakan datang pada tahun A. 2000 sebelum Masehi, B. 1500 sebelum Masehi, C. 500 sebelum Masehi, D. 600 sebelum Masehi, E. 1000 sebelum Masehi. Nah, jawaban yang tepat adalah 500 sebelum Masehi. Nah, bangsa Melayu atau Detro Melayu ini bangsa yang masuk sekitar 500 sampai 400 sebelum Masehi ya, melalui Semenanjung Malaka hingga tiba di Sumatera dengan membawa kebudayaan perunggu dan besi dari kebudayaan Dongson gitu ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Di Ngawi ditemukan fosil Pithecanthropus erectus yang artinya manusia purba berjalan tegak. Nah, sekarang fosil tersebut dinamakan sebagai Homo erectus dari Jawa dan hidupnya diperkirakan antara 1,5 juta sampai dengan 500.000 tahun yang lalu, serta berasal dari Pleistosen Tengah atau lapisan Trinil. Nah, pertanyaannya di sini, fosil Pithecanthropus erectus pada awalnya ditemukan oleh A. Von Koenigswald, B. Charles Darwin, C. Tengku Yakub, D. Eugen Dubois, E. Alan Grant. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah Eugen Dubois. Nah, jadi Eugen Dubois ini menemukan fosil ya, teman-teman ya. Fosil Pithecanthropus erectus sebagai manusia purba yang sudah berjalannya lebih tegak itu pada tahun 1891 gitu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Bangsa Melayu muda atau Detro Melayu yang merupakan ras Malayan Mongoloid sama dengan bangsa Melayu tua, sehingga memiliki ciri-ciri yang sama. Bangsa ini berkembang menjadi suku Aceh, suku Minangkabau, suku Jawa, suku Bali, suku Bugis, suku Makassar, dan lain-lain. Bangsa Melayu tua atau Proto Melayu datang ke Indonesia dengan membawa kebudayaan A. Neolitikum, B. Mesolitikum, C. Paleolitikum, D. Neozoikum, E. Zaman logam. Nah, jawaban yang tepat adalah Neolitikum. Oke, pembahasannya di sini adalah Proto Melayu atau Detro Melayu ya, teman-teman ya. Bangsa ini memasuki wilayah Indonesia dengan melalui dua jalur. Nah, jalur yang pertama yaitu melalui barat dan yang kedua adalah timur. Nah, kebudayaan setingkat lebih tinggi daripada Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia. Nah, kebudayaan mereka adalah kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Nah, kemudian benda-benda hasil kebudayaan mereka masih terbuat dari batu dan telah dikerjakan dengan lebih halus gitu ya. Kemudian kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto Melayu melalui jalan barat, sedangkan kebudayaan kapak lonjong melalui jalan atau jalur timur ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Adanya pengaruh kepercayaan asli nenek moyang bangsa Indonesia dalam bentuk punden berundak dapat dilihat pada bangunan ibadah agama Buddha, yaitu Candi A. Muara Takus, B. Gunung Wukir, C. Prambanan, D. Dieng, E. Candi Borobudur. Jawaban yang tepat adalah Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini merupakan bukti peninggalan zaman sejarah yang diselesaikan pada masa Sailendra ya, teman-teman ya, pada abad 770 sampai dengan 825 Masehi, di mana bangunan ini memiliki bentuk punden berundak, yaitu bangunan yang berupa teras atau
trap berganda yang mengarah pada satu titik dengan tiap teras semakin tinggi posisinya. Candi Borobudur juga sebagai tempat ibadah agama Buddha juga ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya bentuk Candi Borobudur ini adalah meniru dari punden berundak sendiri. Soal nomor 13. Peninggalan kebudayaan Mesolitikum di Indonesia adalah A. Kapak lonjong, sistem pertanian, sistem pengairan, dan tenun. B. Pebble atau kapak batu. Kemudian ada sampah dapur, cap-cap tangan pada dinding gua, dan flags. Nah, yang C. Kapak persegi, kapak lonjong, pebble, dan flags. Nah, yang D, kapak lonjong, nekara, punden berundak, dan sarkofagus. Yang E, pebble atau kapak batu, kemudian flags, anak panah dari batu, dan kapak pendek. Oke, jawaban yang tepat yaitu adalah yang E. Pada masa Mesolitikum atau masa zaman batu tengah, peralatan sudah mulai halus dan manusia purba tinggal di gua-gua. Nah, ini memiliki peralatan seperti misalnya adalah kapak batu atau pebble. Kemudian serpihan-serpihan ya teman-teman ya atau flags. Nah, kemudian ada kapak pendek. Kemudian ada anak panah yang terbuat dari batu. 14. Salah satu peninggalan kebudayaan megalitikum di daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara adalah kubur batu yang berbentuk kubus yang digunakan untuk menyimpan jenazah. Benda ini dinamakan A. Dolmen, B. Sarkofagus, C. Waruga, D. Menhir, E. Punden berundak. Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah Waruga. Oke, kebudayaan megalitikum yang ditemukan di Sulawesi Tengah dan di Sulawesi Utara berbentuk kubus yaitu bernama Waruga. Nah, Waruga ini merupakan bangunan yang berbentuk kubus yang berfungsi untuk menaruh jenazah di dalamnya, teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 15. Keadaan fisik manusia purba dapat diketahui dari peninggalan yang berupa A. Fosil, B. Artefak, C. Lukisan, D. Arca sejarah, E. Buku kuno. Jawaban yang tepat adalah fosil, gitu ya. Nah, fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Nah, ini adalah gambar dari fosil manusia purba ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya soal 16. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana adalah salah satu ciri zaman praaksara yang ditandai dengan A. Perkembangan kebudayaan manusia dan alat-alatnya, B. Iklim alam yang sangat ekstrim berlangsung lama selama beberapa juta tahun, C. Adanya jenis hewan yang ditemukan dalam penggalian purbakala di beberapa gua di Jawa, Sulawesi Selatan, Flores, dan situs terbuka di Sumatera Utara, D. Munculnya tradisi serpih bila di beberapa daerah di Asia Tenggara, E. Munculnya tradisi serpih bila di beberapa daerah di Asia Tenggara. Nah, jawaban adalah yang A. Perkembangan kebudayaan manusia dan alat-alatnya. Masa berburu dan meramu atau food gathering dalam mengumpulkan makanan tingkat sederhana merupakan zaman yang dilihat dari perkembangan kebudayaan manusia serta peralatan yang digunakannya. Oke, selanjutnya soal nomor 17. Masyarakat Indonesia pada masa perundagian telah mengenal aturan pembagian kerja karena A. Mereka telah hidup menetap, B. Merupakan masyarakat dengan kehidupan food producing, C. Teknologi perundagian memerlukan tenaga yang memiliki keahlian khusus, D. Budaya undagi dapat diproduksi oleh masyarakat yang telah maju, E. Hidup dalam kelompok-kelompok suku. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang C. Teknologi perundagian memerlukan tenaga yang memiliki keahlian khusus. Nah, zaman logam atau masa perundagian itu merupakan masa di mana manusia sudah menciptakan peralatan yang terbuat dari tembaga, perunggu, dan besi. Nah, peralatan-peralatan ini dibuat oleh manusia yang memiliki keahlian khusus. Jadi, tidak semua manusia purba pada saat itu bisa membuatnya. Ada keahlian-keahlian khusus tertentu yang dimilikinya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam dari GS Channel dan jangan lupa yang belum like dan subscribe kakak minta untuk like dan subscribe-nya. Dah.